دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menyantap hidangan rohani, hidangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya innalil jasadi mat'aman, sesungguhnya jasad itu membutuhkan makanan dan nutrisi. Wa innalir ruhi mat'aman, dan sesungguhnya roh itu juga membutuhkan makanan dan nutrisi. Ala inna mat'amar ruh al-ilm wad-dzikr, sesungguhnya makanan ruh, makanan jiwa kita, hati kita tak lain adalah ilmu dan zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu nikmat yang besar. Kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidangan dari nabinya, ilmu yang akan bermanfaat untuk kita, bagi jiwa dan roh kita di dunia sampai akhirat, dan semoga kita tercatat menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan hadis yang ke-17 yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Ya'la Shaddad bin Aus, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar, kita semua wajib untuk selalu berbuat baik terhadap seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka ketika kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka juga perbaikilah, cari cara yang terbaik dalam membunuh. Ini maksudnya Nabi, kalau kita posisi dalam peperangan, misalkan memerangi para orang-orang kafir yang mereka memusuhi Islam dalam medan perang, kalau kita sudah mampu membunuh musuh kita itu yang memusuhi agama, maka tidak boleh kita bunuh dengan menyiksanya. Sudah dilumpuhkan, oh kafir ini yang menghina Nabi ini, kemudian kita tombak-tombak tubuhnya, kita siksa cincang-cincang, tidak boleh. Bunuh dengan cara terbaik. Dengan apa? Maka dalam Islam diatur ketika pertempuran terjadi antara umat Islam dan orang kafir yang menyerang Islam, atau kalau sekarang ini musim kita berada di bulan Agustus, contohnya para pejuang dulu berperang dengan para Belanda. Kalau memang musuh sudah ditaklukkan dan bisa kita bunuh, maka cara bunuhnya harus dengan cara yang baik. Ini Islam. Sampai dalam keadaan yang genting dalam perang pun diatur sama Nabi, cara bunuhnya harus dengan cara yang paling bagus. Cari cara gimana orang ini cepat matinya, nggak tersiksa. Kemudian para ulama meneliti cara yang paling tercepat untuk membunuh seseorang ketika perang adalah dengan menebas lehernya. Lehernya ditebas, selesai. Dia tidak akan merasakan kesakitan yang berkepanjangan, langsung mati. Karena itu kalau kita lihat di dalam hukum Islam sendiri, kalau negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam, itu kan ada kisos, orang bunuh maka dia dihukum bunuh, itu kan dipancung, cara bunuhnya dipancung. Kenapa? Karena orang ini tidak tersiksa, langsung mati. Kecuali orang yang zina muhson kemarin itu, dia dilempari, dirajam dengan batu-batu segar sampai dia meninggal. Itu memang untuk menjadikan pelajaran bagi orang yang sudah punya pasangan tapi masih ganggu pasangan orang lain.
Ala kulli hal di sini Nabi sampai sebegitu detailnya ajaran yang dibawa beliau ini. Ketika perang pun kita tidak boleh sembarangan. Walaupun dengan emosi, mungkin orang kafir sudah bunuh istri kita, anak kita, atau keluarga kita mungkin sudah dicincang-cincang atau sudah disiksa sama mereka. Ketika perang kita bisa memegang mereka, kita bisa mengalahkan mereka. Nggak boleh membalas seperti itu. Oh, balas saya tak mutilasi, tidak boleh. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Perang pun tetap dengan akhlak, dengan adab, nggak boleh menyiksa. Harus pakai cara gimana orang itu biar cepat matinya dengan cara yang terbaik. Fa'ahsinul qitlah. Ini kalau dalam posisi pertempuran seperti para pejuang dulu dengan para penjajah. Walaupun para pejuang ini ada yang ketangkep, disiksa, ada yang disiksa macam-macam, sudah penjajah kejam bengis. Tapi para pejuang kita, ketika mereka berhasil mengalahkan para penjajah, tidak boleh menyiksa para penjajah itu, disiksa gentian nih siksa ini, tidak ada. Kalau para ulama, para pejuang yang mereka ngikuti para ulama saat itu, nggak ada riwayat seperti itu. Kalaupun ada, berarti dia keluar dari pimpinan, dari aturan dari para ulama saat itu. Nah, para ulama tidak ada. Ini penjajah nyiksa kita, nyiksa orang-orang Indonesia. Ketika mereka berhasil kita kalahkan, kita tangkap, terus kita ganti siksa aja, ini tidak boleh. Tidak boleh, tidak diperbolehkan seperti itu. Ini rahmatnya Islam, ini indahnya Islam. Di saat yang seperti itu pun ada akhlaknya, diajari Nabi SAW. Walaupun mereka sudah menyiksa saudara kita dan teman-teman kita semuanya pernah disiksa sama mereka, tidak boleh balas nyiksa. Kalau memang harus membunuh mereka ketika sudah perang tempur bisa mengalahkan mereka, maka caranya harus fa'ahsinul qitlah. Maka cari cara yang terbaik untuk membunuh orang tersebut, orang kafir tersebut dengan cara yang bagus, jangan sampai menyiksa. Ini kalau dalam medan pertempuran. Begitu juga kalau kita membunuh hewan, hewan itu juga sama, tidak boleh kita membunuh dengan cara-cara yang kejam, cara-cara yang bengis. Nyamuk, ada nyamuk, sunnah untuk dibunuh, bunuhnya harus langsung dengan cara yang cepat, sekira dia langsung mati. Tidak boleh misalnya ditangkap nyamuk cek, mari ngono sikile niku dipoteli terus tak rasa, tidak boleh. Cicak itu sunnah dibunuh, karena cicak itu tidak sopan kalau gerak. Masjid juga cicak kabeh, musola cicak semua mengganggu, itu sunnah untuk dibunuh. Bahkan Siti Aisyah itu beliau di rumahnya beliau punya tombak kecil gitu, untuk nombaki cicak kalau ada cicak. Sunnah untuk dibunuh, itu pun harus dengan cara yang bagus, sekira cicak itu cepat matinya. Kalau bisa sekali pukul, kalau tidak bisa 2 kali, 3 kali. Yang penting sekira kita sengaja untuk segera mematikan dia, tidak menyiksa. Tidak boleh dipoteli, tangannya diproteli, tidak boleh. Harus dengan cara yang baik. Begitu juga sunnah dibunuh lagi anjing galak, serigala yang galak, yang ganggu orang, bisa gigit orang, itu sunnah dibunuh. Bunuhnya juga sama, harus tidak boleh dengan menyiksa. Pokoknya cari cara sekira terbunuh cepat gimana, terserah. Caranya bagaimana? Bisa ditembak di ubun-ubunnya atau di apakan, terserah. Yang penting tidak boleh kita cincang-cincang, disiksa, tidak boleh. Tidak boleh. Dibakar. Nah, kalau untuk dibakar itu dalam madhab Syafi'i tidak boleh, kecuali kalau memang tidak ada cara lain kecuali dengan dibakar. Nah, tidak dibakar tidak bisa ini, maka itu baru boleh. Nah, kalau memang dengan cara yang lain tidak ada, sudah tidak bisa, maka pakai dibakar, itu menurut madhab Syafi'i baru boleh. Kalau cuma cara itu aja. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, cuman makruh. Sekira dia juga kebakar, karena sudah saking banyaknya lebah, saking banyak apa itu, pakai dibakar itu memang dia langsung mati. Nah, cuman masalah dibakar ini karena ada riwayat hadis la yu'adzabu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan membunuh dengan api kecuali Tuhan yang menciptakan api. Yang boleh menyiksa dengan api itu hanya Allah di neraka nanti. Kalau selain Allah di dunia kita membunuh pakai api, maka di situ terjadi perbedaan pendapat ulama. Hadis Nabi di sini ada yang mengatakan itu hukumnya makruh, yang penting kita tidak niat nyiksa, memang langsung bunuh. Itu ada yang mengatakan makruh, tapi menurut Imam Syafi'i tidak boleh kecuali memang cara itu saja yang ada, baru boleh.
Walhasil intinya kalau bisa dihindari, tapi kalau memang dibutuhkan, lebahnya udah terlalu banyak, mau pakai cara apa kalau lebah tidak bisa, harus pakai api, ya sudah, tidak apa-apa. Itu menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Kemudian begitu juga dalam membunuh hewan-hewan yang sunnah dibunuh tadi itu, serigala, terus ada juga lagi hewan yang sunnah dibunuh seperti ular. Nah, ular ini sunnah dibunuh. Ular itu termasuk hewan yang sunnah untuk dibunuh. Nah, para ulama yang ahli tahqiq mereka menyatakan kalau ada ular masuk ke rumah, kalajengking itu juga termasuk sunnah dibunuh. Tapi caranya harus cepat mati tadi itu, pukul pokoknya niatnya segera membunuh, nggak nyiksa. Ya. Semampu mungkin kalau kalajengking sebisa mungkin sekali pukul, ya. Mati atau 2 kali pukul, jangan lama-lama, kasihan. Kalau ular kan sekali pukul kadang nggak bisa, ya udah langsung cepet yang penting. Itu ular juga sunnah dibunuh. Tapi para ulama ada sebagian kalau ada ular masuk ke rumah atau ular di dalam rumah, ya, itu diberi peringatan dulu 3 kali. Kalau di riwayat itu ada doanya, ushiduka biwa'dika, apa itu, saya ingatkan engkau dengan perjanjianmu dengan Nabi Nuh. Ada doanya itu, tapi kalau kita tidak bisa, udah kita peringatkan, kita suruh keluar 3 kali. Kalau ular itu 3 kali tidak keluar, oh berarti sudah kita bunuh, tidak apa-apa. Tapi kalau kita kasih peringatan, kita lempar atau apa, digusah dia keluar, maka biarkan. Ya, ada yang mengatakan sebagian ulama dibiarkan kalau dia keluar dari rumah kita dengan kita beri peringatan 3 kali. Kenapa? Karena kadang ular itu adalah jelmaan dari jin. Jin itu senang menjelma jadi ular. Cuman kalau dia sudah jelma jadi ular, dia tidak boleh menggigit manusia. Ada undang-undangnya itu. Nah, jin itu memang senang berubah jadi ular. Nah, karena itu ketika ada ular jangan langsung dibunuh. Ini ular yang di dalam rumah, ya. Kalau di luar rumah yang segera berbahaya tidak masalah. Yang jelas intinya ular itu sunnah untuk dibunuh, kecuali kalau dalam rumah itu sunnah diberi peringatan dulu. Siapa tahu itu jin yang iseng berubah jadi ular. Karena apa? Karena berbahaya nanti. Kalau ada ular kita bunuh ternyata adalah jelmaan dari jin, nanti keluarganya tidak terima. Keluarga jinnya ini tidak terima. Kalau kita ahli ibadah aman. Khawatirnya nanti anak cucu kita kalau mereka kurang ibadah, jin itu umurnya kan panjang sampai ribuan tahun. Nah, mereka akan balas dendam sama anak cucunya. Nah, sampai diceritakan tuh dulu, saya pernah dicerita sama guru saya, beliau dari gurunya langsung. Itu ada yang seperti itu kejadian. Ada ular dibunuh sama orang. Kemudian tiba-tiba orang ini kayak nggak sadar gitu sampai di satu alam. Di situ dia lihat ada persidangan jin. Ada hakimnya, ini tersangkanya, ada saksinya. Kemudian yang keluarga nuntut, wahai hakim, ini manusia ini telah bunuh anak saya. Keluarga saya dibunuh. Saya minta kisos. Ini jinnya jin Islam. Membunuh, hutang nyawa harus dibalas nyawa. Hukum Islam kan bunuh orang harus dibalas dengan bunuh, kisos. Orang ini harus dibunuh. Maka orang ini bela, saya kan tidak tahu ini ular, saya bunuh ular bukan bunuh jin, saya tidak tahu. Nah, akhirnya jinnya ini yang jadi hakim ini ternyata adalah salah satu jin yang dia itu pernah masuk Islam di tangan Nabi SAW. Ada nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Di Al-Qur'an diabadikan tuh ketika Rasulullah istirahat di satu tempat, ada sekelompok jin, rombongan jin yang datang ke Nabi masuk Islam kepada Nabi SAW. Nah, jin yang rombongan masuk Islam salah satunya adalah hakimnya. Kemudian dia memutuskan, saya bentar, walaupun dia bunuh anak ente, tapi dia kan taunya ular, jadi tidak bisa dihukum kisos. Karena Nabi tidak membolehkan. Ini bunuh ular kok dibalas nyawa. Ini kalau dia tahu jin baru bisa kamu kisos dia, tapi ini dia bunuh ular, nggak bisa. Sedangkan ular itu disunnahkan Nabi untuk dibunuh. Salah ya anakmu tuh dulu. Makanya jangan seneng-seneng jadi ular, dinasihati sama hakimnya itu. Walhasil intinya kalau ada ular itu memang sunnah untuk dibunuh. Tapi kalau bisa kita kasih aba-aba 3 kali tadi itu. Nah, kalau 3 kali kok dia pergi itu biasanya jin. Tapi kalau 3 kali
malah nantang, wah iki Allah. Nah biasanya seperti itu, kata ulama seperti itu. Sudah dibunuh tidak apa-apa kalau sudah kita kasih tahu peringatan 3 kali. Karena ular sunnah dibunuh, cicak sunnah dibunuh, kemudian kelaba-laba sunnah dibunuh, nyamuk sunnah dibunuh, serigala yang galak sunnah dibunuh. Ada beberapa hewan yang memang sunnah dianjurkan oleh Nabi untuk dibunuh. Dan seluruh hewan yang sekira membahayakan kita itu juga boleh untuk dibunuh. Nah, ini yang disebutkan tadi, selain yang disebutkan tadi, dan seluruh hewan secara umum jika ada yang berbahaya bisa menyerang kita, maka kita boleh untuk menyerang dia dulu untuk melindungi diri kita. Tapi itu tadi, membunuh walaupun hewan harus dengan cara yang bagus. Fa'ahsinul qitlah, kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi meneruskan, wa idza dzabhtum fa'ahsinud dzibhah. Ketika kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelihnya. Kalau menyembelih juga sama, harus diperbaiki caranya, pakai cara yang baik maksudnya. Di antara cara yang disunahkan kalau kita nyembelih sapi korban atau apa, atau ayam ataupun apa yang bisa disembelih, yang halal disembelih itu ayam, sapi, kerbau, kambing. Kalau kita nyembelih, maka satu, jangan nyembelih di depan hewan lainnya. Cari tempat yang tertutup, yang sekira hewan lainnya tidak lihat. Nyembelih ayam, jangan nyembelih di depan ayam-ayam yang lain, kasihan. Mereka punya naluri, punya perasaan. Ada ayam dipegang sembelih, dia lihat ayam ini lihat. Mereka punya perasaan ngeri, punya perasaan kasihan sesama anak ayam. Begitu juga kalau nyembelih sapi, jangan nyembelih di depan sapi-sapi yang lain. Tempatnya dipisah kalau bisa tuh, digiring satu-satu sembelih. Setelah mati nanti tempatnya disiram, darahnya nggak ada bersih, baru sapi lain dimasukkan. Jadi ketika sapi ini mau disembelih, dia tidak lihat darah, tidak lihat apa, tidak trauma gitu. Itu salah satu sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Fa'ahsinud dzibhah, berbagus dalam cara menyembelih. Di antaranya itu tadi. Kemudian di antaranya lagi sunnah dikasih minum, makan dulu. Sapi atau ayam ataupun kambing yang mau disembelih tadi itu, nah itu sunnah untuk diberi minum dulu, diberi minum dulu sehingga dia tenang, dia enak, kemudian baru nanti disembelih dengan cara tadi itu dibersihkan tempatnya dari bekas darah dan tidak dilihat oleh sejenisnya, hewan sejenisnya. Ya. Kenapa? Karena itu tadi hewan itu semua binatang itu punya perasaan. Dulu ada seseorang yang dia ini menyembelih kambing, kemudian Rasulullah lewat. Orang ini nyembelih kambing, sudah dipegang kambingnya sama teman, dipegang kakinya, ditaruh di leher kambing gitu, sudah siap menggorok, tapi malah pisaunya ini baru ditajamkan di depan kambingnya. Maka ditegur sama Nabi, afala qabla hada aturidu an tumitaha mautatain hala ahdatta syafrataka qabla an tudhiya atau qabla an tudji'aha. Tidakkah engkau tadi itu menajamkan sebelumnya di sana, enggak kelihatan kambingnya ini, kasihan. Kamu mau nyembelih terus kamu tajamkan di depan kambing, sama dengan kamu bunuh 2 kali. Dia lihat sudah trauma, ketakutan, tambah baik sembelih 2 kali. Bagaimana perasaan hewan ini? Sampai seperti itu ajaran Nabi SAW. Karena itu beliau mengatakan fa'ahsinud dzibhah, kalau nyembelih cari sembelih cara yang terbaik, kemudian dihadapkan ke kiblat seperti itu. Kalau bisa dicara melumpuhkannya, membaringkannya dengan cara yang bagus. Ini rada repot biasanya ya, sapi tarik-tarik sampai sapinya kesakitan semua. Nah itu perlu dipelajari cara gimana sapi ini bisa kita ambrukkan, kita baringkan dengan gampang, tidak sampai ditarik-tarik guluran kakinya sampai aslinya sakit dia. Itu kadang perlu kita cari caranya. Di YouTube sekarang sudah ada tutorialnya itu, cara bagaimana sapi ketika mau disembelih itu biar tidak ditarik-tarik orang banyak, kasihan, sakit itu. Itu sebetulnya kurang pas, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau bisa itu cara baringkannya
nah itu dengan cara yang bagus sekira dia enak. Ya. Kadang kan sampai ngatur gitu, sampai sapinya gulat sih kalau sapi ini sebetulnya kurang pas. Tapi ya memang harus perlu dipelajari itu caranya. Yang jelas pakai cara yang terbaik. Nah, tutorial penyembelihan itu sekarang alhamdulillah media sosial, YouTube dan lain-lain itu bagus ya untuk dipelajari tutorial bagaimana cara merobohkan sapi dan seterusnya. Fa ahsinud dzibha, cari cara yang terbaik dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Nah, dan hendaknya termasuk cara nyembelih yang baik adalah wal yuhidda ahadukum syafratahu, menajamkan pisaunya. Salah satu dari kalian yang menyembelih itu hendaknya menajamkan pisaunya terlebih dahulu, parangnya terlebih dahulu. Wal yurih dzabihata, dan hendaknya memperenak atau memberi kenyamanan terhadap binatang yang mau disembelih tadi itu. Nah, itu semua adalah sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara nyembelih itu yang penting, yang wajib adalah dua selang, dua jalur yang ada di leher itu terputus, jalur nafas sama jalur makan minum. Di leher ini kan ada dua selang, dua urat itu, urat untuk jalur nafas, selang jalur nafas, sama urat untuk jalur makan dan minum, ada dua ini kalau putus sudah selesai, halal itu sudah. Tapi kalau dua ini ada yang nggak putus walaupun tinggal sedikit, masih nyambung sedikit, maka haram itu jadi bangkai. Hati-hati, ini yang nyembelih. Nah, tapi yang orang nyembelih sekarang sudah pintar-pintar. Dua leher, dua urat yang ada di leher, jalan nafas dan jalan makan minum, dua-duanya harus terputus. Juga sunnah ditambahi dua urat. Urat yang di kanan kiri ini, urat leher ini juga sunnah itu untuk diputus. Tapi sunnah itu hukumnya. Yang wajib itu yang jalan nafas sama jalan makanan dan minuman. Urat yang dua sini kanan kiri itu sunnah. Kalau tidak putus tidak apa-apa, halal. Itu sunnah. Sempurnanya dua urat nafas dan makan minum terputus plus dua urat kanan kiri otot besar itu, nah duanya itu sunnah juga dipotong. Kalau sudah putus itu maka selesai, halal. Ya, sembelihannya jadi halal. Tapi kalau sampai salah nyembelihnya maka jadi bangkai. Sapi nyembelih urat nafasnya ada nyambung sedikit, waduh belum putus ya sudah bangkai itu. Tidak boleh dikonsumsi dagingnya, bangkai haram hukumnya. Nah, harus dibuang, kecuali kulitnya diambil, nah, disamak namanya nanti, disamak dengan kotoran merpati atau dengan sesuatu yang bisa menghilangkan bau dagingnya itu, dengan garam dan lain-lain, itu disamak sampai bersih, nanti dijemur, bersihkan dari kulitnya itu dibersihkan, ya. Kemudian nanti dijemur, kulit itu jadi suci. Nah, kata ulama kalau kulit yang sudah disamak itu ada dua pendapat ulama. Kan dia sudah suci, tapi dimakan boleh enggak? Pendapat pertama enggak boleh dimakan. Dia suci, boleh dipakai, pakai jigur, pakai sabu, suci, enggak najis. Tapi dimakan enggak boleh. Kenapa? Karena dari bangkai, salah sembelih tadi. Pendapat yang kedua, karena sudah suci ya berarti halal. Suci kok. Pendapat yang kedua mengatakan boleh dimakan. Jadi kalau ada hewan yang salah sembelih, maka seluruh tubuhnya statusnya menjadi bangkai, haram dimakan kecuali kulitnya tadi itu. Kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Kalau masalah dimakan boleh atau tidak ada dua pendapat. Nah, makanya ketika menyembelih harus benar-benar diperhatikan itu, dan terutama alat yang dibuat menyembelih itu harus benar-benar tajam sehingga hewan yang disembelih itu tidak merasa sakit. Yang sulit itu kadang-kadang ayam. Nyembelih ayam itu urat saluran nafas sama saluran minumnya itu kadang dia minggir ke sini, disembelih dia uratnya tuh menceleng ke miring gitu. Kadang kira putus belum putus, ternyata sembunyi di sebelah sini. Karena di pesonya kurang tajam, akhirnya miring, nggak sampai putus, itu jadi bangkai nanti ayamnya. Nah, kalau misalkan kita sembelih daripada ragu, ayam ini kadang uratnya bisa sembunyi sini, bergerak sana sini. Maka gimana kita putul sampai putul? Maka kata ulama itu halal dalam.
Kalau putus sampai putus del gitu, nah itu hukumnya boleh, cuman makruh. Hukumnya betul tidak haram, halal tapi makruh. Nyembelih semua apapun, baik ayam ataupun kambing ataupun sapi, misalkan kalau bisa sampai del putus, sampai putus seluruh lehernya, hukumnya halal tapi makruh. Halal tapi cuman makruh. Nah, ayam itu kadang-kadang yang perlu seperti itu. Ayam kadang itu tadi, dia disembelih itu akuratnya lari ke kanan ke kiri sehingga khawatir tidak putus, kena diputus del. Intinya kalau nyembelih itu wajibnya harus dua-duanya terputus, jalan nafas, jalan makan minum terputus. Nah, kalau sampai terputus seluruh daripada lehernya, itu hukumnya tetap halal tapi makruh. Hukumnya makruh, sembelihannya itu makruh. Halal, dagingnya halal. Ini dalam menyembelih. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tadi, dikasih minum, kemudian cara nyembelihnya jangan dilihat oleh hewan yang lain. Kemudian ketika disembelih di tempat yang sama, tempatnya dibersihkan dulu, disiram dulu sehingga darahnya tidak kelihatan, sehingga sapi yang datang baru ini mau disembelih itu dia nggak trauma, nggak jijik, nggak takut melihat darah itu tadi. Dan ladingnya atau pisaunya ditajamkan sebelumnya, jangan di depan hewan-hewan tersebut. Ya, ini termasuk perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita yang ini jarang diceritakan. Dulu Nabi Yakub ini punya putra yang paling dicintai, namanya Nabi Yusuf. Kata ulama, kenapa Nabi Yakub ini kok diuji oleh Allah sampai berpisah dengan Nabi Yusuf? Berpisah sampai lama, sampai sekitar 40 tahun itu. Nah, ceritanya kan Nabi Yakub ini punya anak banyak, tapi Nabi Yusuf ini anak yang dia itu cerdas, pinter. Akhirnya Nabi Yakub ini kelihatan lebih sayang sama Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya yang 11 laki-laki saudaranya itu tidak terima. Buat rencana, intinya pengen bunuh Nabi Yusuf biar ayah kita tuh sayang sama kita. Ini sayang sama Yusuf toh, ini kelihatan kasih sayang kok, lebih sayang sama adik kita Yusuf. Udah Yusuf kita bunuh aja. Akhirnya sepakat mereka, jangan dibunuh, kita masukkan ke sumur aja. Oh iya, masukkan sumur. Dimasukkan sumur. Ingat cerita Nabi Yusuf ini ada musafir ngambil air, akhirnya dijadikan budak. Beliau dijual di Mesir, dibeli sama Perdana Menteri dan seterusnya, sampai beliau terfitnah dengan Siti Zulaikha, dianggap mau merkosa Siti Zulaikha, padahal beliau yang difitnah. Akhirnya sampai dimasukkan ke penjara. Setelah itu beliau sampai akhirnya keluar dari penjara karena mentakwil ada raja Mesir sana yang mimpi ini tafsirannya gimana nggak ada yang tahu. Ternyata Nabi Yusuf yang tahu. Beliau dikeluarkan dari penjara sampai akhirnya dijadikan perdana menteri dan yang ngurusi bahan makanan saat itu, karena tafsirannya nanti akan ada kemarau panjang yang makanan itu sulit, kalau nggak ditangani berbahaya. Beliau langsung diangkat jadi raja di sana, perdana menterinya. Setelah itu baru Nabi Yakub, itu waktunya udah lama 40 tahun. Nabi Yakub itu baru akhirnya, singkat cerita, datang ke sana, ketemu sama Nabi Yusuf. Nah, beliau itu sampai setiap hari sebelum ketemu Nabi Yusuf itu kan beliau menangis terus, ingat Nabi Yusuf. Karena saudara-saudaranya katanya Yusuf sudah dimakan oleh serigala, dimakan binatang buas. Ini bajunya, padahal darahnya darah bohongan itu. Bajunya Nabi Yusuf disobek-sobek sama saudaranya, kemudian dikasih darah palsu. Ini ayah ini Yusuf ini sudah dimakan oleh serigala, dimakan oleh binatang buas. Tapi Nabi Yakub nggak percaya, beliau masih yakin Nabi Yusuf masih hidup. Nah, setelah sekian lama beliau nangis, air mata karena kesedihan, itu hawanya panas Pak, sehingga air mata itu keluar sampai 40 tahun. Nabi Yakub seakan-akan matanya ini buta, tapi bukan buta, karena Nabi itu tidak ada yang buta. Beliau nggak bisa lihat karena tertutup oleh hawa panas dari air mata kesedihan yang keluar terus itu. Buktinya ketika beliau sudah mencium dari pakaian yang dikasih Nabi Yusuf, baru beliau bisa melihat lagi. Bahagia, senang, akhirnya bisa melihat lagi. Jadi Nabi Yakub itu nggak buta, cuman tertutup hawa panas dari air kesedihan. Kalau air mata karena kebahagiaan itu sejuk, buat sehat di mata. Ada orang kan dapat kebahagiaan, dapat hadiah saking senengnya bahagianya sampai nangis, itu tangisan bagus.
Tangisan karena kebahagiaan itu hawanya dingin dan bagus untuk mata. Tapi kalau tangisan karena kesedihan ini berbahaya. Kalau diteruskan bisa tertutup matanya, bahkan bisa seperti buta tadi. Tapi tidak buta, sudah tertutup penglihatannya. Nabi Yakub ini kenapa kok sampai diuji Allah seperti ini? Pisah sama Nabi Yusuf, anaknya yang beliau sayangi, sampai beliau sedih, matanya seperti buta tertutup. Itu sebab awalnya kenapa? Kata ulama yang ahli tafsir itu, beliau pernah mengatakan inna sabab ibtila'i Sayyidina Ya'qub bi firqati waladihi Sayyidina Yusuf alaihi salam annahu dabaha ijlan baina yaday ummihi wa hiya takhur. Dulu Nabi Ya'qub ini pernah suatu ketika menyembelih anak sapi di depan induknya, depan ibunya sapi itu, disembelih di depan ibunya. Ibu dari sapi ini lihat. Kemudian sapi ibunya ini menjerit dengan jeritan sapi itu, mengeluarkan suara jeritan seperti itu. Nabi Yakub pernah menyembelih tidak sengaja, di depannya ternyata masih ada ibu dan induk daripada sapi yang disembelih itu. Gara-gara itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya memisah Nabi Yakub dengan anaknya, sebagaimana Nabi Yakub membuat sedih anak dan induknya berpisah dengan disembelih di depannya tadi itu. Makanya Nabi ini sayang sama kita. Kalau kita menyembelih, kita membunuh hewan dan lain-lain yang dianjurkan tadi itu, ada caranya. Harus dengan cara yang bagus, menyembelihnya juga harus dengan cara yang bagus, sehingga kita semua akan dijadikan orang yang kalau dengan cara yang bagus terhadap hamba-hamba Allah atau makhluknya Allah, maka kita pun akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diuji oleh Allah. Yang kadang-kadang ujian itu datang gara-gara kesalahan yang enggak kita sadari, seperti yang Yakub ini tadi. Diuji padahal tidak salah, sebenarnya tidak tahu, tidak sengaja. Tapi gara-gara itu dipisah sama Nabi Yusuf alaihi salam. Karena itu sampai-sampai diceritakan pula dulu itu ada, zaman dulu ini ada orang yang nyembelih sama kayak Nabi Yakub tadi itu, nyembelih anak sapi di depan ibunya sengaja. Maka akhirnya apa yang terjadi? Setelah nyembelih dia jadi orang gila. Jadi orang gila sampai akhirnya dia ini sudah kesana kemari, sudah jadi orang gila sudah. Setelah beberapa lama dia ini duduk di bawah pohon. Nah, di atas pohon itu jatuhlah sarang burung, jatuh ke dia, ke sebelahnya dia. Di situ ada anak burungnya, anak burung masih kecil. Akhirnya dia dalam posisi gila ini, dia ambil sarang burung itu, dia kembalikan. Setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesadaran akalnya dan dia pun jadi orang yang waras lagi. Nah, ini kejadian zaman dulu. Sama binatang-binatang itu kalau sembarangan, Allah bisa langsung bales. Cuman kita jadi umatnya Nabi Muhammad tidak langsung dibales, enaknya itu. Nah, orang-orang dulu tuh kayak gini, kejam sama binatang aja kualat bisa langsung jadi gila ini. Tapi karena kita jadi umatnya Nabi, alhamdulillah ada orang yang kadang ganas kucing, kadang ditendang sakarepe dhewe, kadang ndak punya belas kasihan sama binatang, ndak langsung kualat. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi, umat yang banyak rahmat dari Allah. Andaikan umat-umat dulu seperti itu terjadi sampai gila dia. Akhirnya gara-gara itu tadi dia kembalikan sarang burung, jadi kembalikan kesadarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini adalah Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada kita. Begitu indahnya ajaran Nabi dalam semua posisi, semua kegiatan yang kita lakukan, dalam peperangan, dalam membunuh hewan dan semuanya itu, dalam menyembelih dan lain-lain, semuanya diatur oleh Nabi pakai cara yang bagus, sehingga kita menjadi orang. Nah, kalau sudah pakai cara yang bagus, itu berarti bentuk kasih sayang kita terhadap mereka semua, maka kita dengan itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu